dari data yang kemarin sudah di-list di grup, harapannya ini juga nanti menjadi perkenalan dengan teman-teman yang lain. Saya absen satu-satu. Jadi yang di sini ada Mas Surono, mungkin juga nanti bisa kenal dari teman-teman yang di belakang. Ini nama bumdesnya, ini saya kemarin sudah saya rekap. Yang pertama Bumdes Cokro Kembang, ada Mas Udik, bisa angkat tangan Mas. Yang hadir Bumdes Wonotunggal, wah ini Mas, di belakang Mas Minta. Terus ada Bumdes Watu Sejahtera, ngacung Mas Surono, ini namanya Mas Surono. Nanti mungkin saya tidak juga memperkenalkan satu persatu karena mungkin yang hadir lebih dari satu. Terus Bumdes Wirausaha, Mas Waluyo, Mataram Sejahtera di belakang. Di sini masih kosong Mas, tenang. Monggo maju dulu ke depan. Bumdes Nusantara Makmur, ini gengnya Kandeman. Bumdes Tegalonggo, kelihatannya belum hadir. Terus Bumdes Desa Ngeroto juga belum hadir. Anugerah Baru belum hadir. Mulia Abadi Masin juga izin mungkin. Terus Barokah Banjiran, monggo Bu Uti duduk di depan, tidak apa-apa, silakan. Perempuan sendiri om. Terus Rizky Barokah Mandiri Sari Timur juga belum hadir. Optimis Sembuh belum. Arta Berkah Simpar Bandar, Pak Malik ya, nanti bisa kenalan dengan teman-teman yang lain. Terus Bumdes Karya Sejahtera berseragam. Terus Karya Sejahtera Wonokerso Limpung Mas ini. Jadi ada beberapa nama Bumdes di Kabupaten Batang itu memang ada yang sama-sama tapi beda kecamatan. Makanya juga nanti perlu dicermati, dianggapnya kalau dapat bantuan namanya Karya Sendang Makmur, komandannya di belakang teman-teman. Brokoh Wonotunggal, ini nama bumdesnya apa? Saya juga belum tahu. Bumdes Loh Jinawi Desa Subang belum hadir. Jaya Gumilang. Terus Bumdes Sri Mulyo, Mas Nasiin. Mitra Sejahtera, Wong Cabrikan ini, Wong Gunung. Bumdes Lancar Jaya, lancar terus. Bumdes Margo Makmur, Margosono kayaknya tadi izin di grup. Tirta Mandiri Barokah, Kali Balik. Terus JP Berkah Ilahi, dari Serakah Payung. Adi Jaya Bakti, Adinuso. Nah ini Adinuso Subah, bukan Adinuso Reban. Bodronoyo. Terus ada lagi mungkin yang belum ketulis, tapi terima kasih Mas, mohon maaf tidak tertulis. Terus terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mungkin itu kita lanjut ke Mas Wahab tadi. Dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Bumdes Bodronoyo, menurut saya ini ada hal menarik. Kenapa? Karena kalau kemarin kita di grup tanya tentang apa sih pangkalan atau LPG, itu di belakang punya Bu Lurah atau Pak Lurah ada LPG. Kenapa tidak bisa kerjasama? Nah, karena itu juga mungkin bisa ditanyakan permasalahannya apa sih sampai kok tidak bisa kerjasama dengan Bumdes, ataupun kegiatan yang sudah berjalan ini karena di ujung ada konsorsium, ada Bumdes bersama tadi, terus ada Bumdesnya sendiri. Mungkin nanti bisa bertanya, silahkan kita buka pertanyaan dari teman-teman. Monggo, ada yang mau mengawali dulu, silahkan untuk sampaikan dari Bumdes Bodronoyo. Sambil menunggu informasi dari Pak Haji Ahmad yang masih di perjalanan, kelihatan sudah di wilayah Pantura, cuma belum sampai masuk di wilayah Kandeman. Sambil kita diskusi dulu, silahkan ada pertanyaan, saya kembalikan ke teman-teman. Di sini kami dari Sodok itu bukan dari pengurus Bumdes kayak gitu. Keranten dulu waktu 2016 itu kan seperti yang disampaikan Pak Hujaini tadi,
kita dipaksa untuk desa itu biar ada bumdesnya kayak gitu. Lah dari hasil paksaan tersebut akhirnya kita muncullah istilah pengurus kayak gitu. Kita sudah berjalan kayak gitu dengan adanya kepengurusan tersebut karena kendala apa namanya tadinya anak-anak isih legan ngeten lho Mas, isih legan krana wis nikah yo akhirnya buyar kabeh ambyar ngeten niku. Nah, kemudian kegiatan yang awal kita munculkan kayak gitu karena kita disodong lokasinya adalah di desa kayak gitu dengan potensi yang ada adalah pertanian, kita ada kios saprodi kayak gitu untuk penyediaan sarana produksi pertanian. Lah, itu tadinya sempat berjalan ya kayak yang niku lho, timik-timik ngeten itu. Lah, cuman harapan kami ke depan bahwa tadi disampaikan bahwa BUMDes adalah merupakan nantinya penyuplai atau menjadi sumbangsih untuk pendapatan asli desa. Harapannya ke depan desa BUMDes bisa memberikan PAD buat desa kayak gitu. Nah, kendalanya yang di kami sampaikan surhat bahasanya ngaten, kita terkendala di kepengurusan yang belum mumpuni kayak gitu. Kemudian tadi menyampaikan menanggapi yang disampaikan oleh Mas Bahar. Saya lihat di situ ada kegiatan fokus dari kegiatan adalah penyediaan barang dan jasa kayak gitu. Saya langsung terbesit. Desa di dalam proses pembangunan di situ kan membutuhkan barang dan jasa kayak gitu. Bagaimana jika BUMDes itu bisa istilahnya memenuhi persyaratan atau gimana supaya dalam penyediaan barang di desa tersebut dalam konsep pembangunan bisa menggunakan daripada BUMDes tersebut. Mungkin itu sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa punya apa tadi? Oh, pembangunan di desa. Nah, di ujung negara itu begini Mas. Dalam menanggapi pembangunan desa, ini maksudnya ke pembangunan desa ya, jasa untuk membantu pembangunan desa itu apa? Ibaratnya sekaligus langsung borong ya kan ngomongin. Bahasa kasarnya ngeten nggih, langsung borong pekerjaannya pembangunan wilayah desa. Itu bisa saja. Kita bisa menawarkan, Pak, ambil pasir di BUMDes. Nah, dari pengurus BUMDes itu bekerjanya, oh berarti yang kudu luru pasir ini, kudu menyediakan pasir ini, mengajukan penawaran harga. Tapi yang berjalan ini terkait pembangunan itu harus lewat toko yang punya IMB, izin mendirikan bangunan. Itu Sakarta Seguron itu yang betul salah. Nah, berarti bisa kerjasamanya dengan toko tersebut. Berarti kita dari BUMDes sifatnya hanya share profit. Dan maksud share profit itu kita mengajukan ke desa, ini loh yang saya bawa toko ini untuk pengadaan barang-barangnya. Nah, tinggal kita MOU aja dengan toko tersebut. Nanti dari toko tersebut mau ngasih income berapa ke BUMDes, itu yang menjalankan pembelanjaan semuanya itu dari toko. Nah, kemarin dari ujung negara cuma tanam saham untuk pembangunan apa Mas yang kemarin itu ya? Oh, bedah rumah. Kemarin yang bedah rumah kita hanya tanam saham. Dari toko tersebut kan ditunjuknya itu toko yang sudah punya IMB, yang sudah isinya lengkap. Kita bekerja sama dengan toko tersebut, kita tanam saham. Kayak gitu. Semua tadinya pun dari desa diarahkan ke BUMDes, tapi melihat peraturan dari atas itu harus lewatnya toko yang berizinkan lengkap. Berarti BUMDes kan tidak bisa ini. Nah, kemarin langsung banting setir segera nyari toko yang izinnya lengkap, diajukan ke desa. Ini tokonya yang mau garap tokonya ini dari BUMDes sama toko tersebut. Kemarin ujung negara hanya tanam saham dan endingnya bagi hasil. Yang penting BUMDes itu dapat pemasukan kayak gitu. Itu ujung negara seperti itu yang kemarin.
Mungkin nanti kalau kedepannya ada program-program seperti itu yang sudah berjalan kan tadi itu ya lewat toko yang sudah punya IAB itu kita bekerja sama dengan itu kayak gitu. Berarti sistemnya kalau nggak tanam saham kita hanya share profit aja. Jadi saya bawa toko ini ke desa, misalkan toko A siap mengerjakan. Nah, sampai sudah saya masukkan untuk mengerjakan ini, sama mau ngasih income berapa ke BUMDes kayak gitu. Kalau Sumegoro yang awal seperti itu, nah kebetulan dari toko tersebut kekurangan modal, kita sekaligus tanam saham di situ kayak gitu. Itu mencakup pengadaan barang dan jasanya di desa Sumegoro. Dan yang sudah berjalan lagi ada kemarin di PLTU juga sudah ada, misalkan kirim air bersih apa segala macam itu bisa. Kalau di Sumegoro seperti itu sudah berjalan. Tapi sistemnya kita hanya sekedar share profit, duduk manis dapat pemasukan kayak gitu. Terkait kemarin yang di PLTU juga ada penanganan scrap yang diharuskan lewatnya BUMDes. Nah BUMDes ini kan buta akan scrap, akan rosok kan buta. Kita gandeng PT Rekanan yang mempunyai izin lengkap, nah berarti kita hanya share profit. Nama yang masuk di PLTU itu BUMDes, tapi yang mengerjakan PT Rekanan. Nah dari PT Rekanan itu kan ada hasil. Nah nanti tinggal kita kasih minta MOU dari PT tersebut mau ngasih income berapa ke BUMDes. Penawarannya seperti itu. Yang sudah berjalan di desa Sumegoro, BUMDes bisa mendapatkan hasil, caranya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi pertanyaan atau nanti ada jawaban yang lebih detail dari Bapak Direktur Bodronoyo atau Direktur BUMDes Konsorsium UKP. Banyak kegiatan untuk pembangunan desa terutama di sini. Nah, seandainya beli material seperti itu nih, kalau nggak salah yang saya tahu, beli material itu di BUMDes boleh nggak? Pertanyaan seperti itu. Kalau pertanyaan boleh atau nggak boleh, nggak ada larangan untuk BUMDes menjalankan usaha material. Kemudian nanti bisa dibeli oleh desa. Nah ini yang nanti menjadi catatan bahan-bahan. Seandainya ada teman-teman BUMDes yang bergerak ke arah sana. Dulu pertama kali saya masuk di Kabupaten Batang, pengen tapi nggak BUMDes yang mau bergerak ke situ. Karena jelas pembelinya sudah pasti. Tahun kasih aja. Itu baru dari desa, baru dari masyarakat. Yang namanya pengadaan barang desa itu nanti akan terlepas dari pajak pungut atau pajak PPN PPH atau yang bisa dibayarkan oleh suppliernya atau dibayarkan oleh desa. Ini yang harus dipenuhi. Satu. Kemudian tadi ada pembedaan antara produk alam dan produk pabrikan. Itu sudah kalau teman-teman yang di sini yang dari desa pasti sudah sangat paham. Alam itu kelapanya seperti apa, pabrikan seperti apa. Kalau alam ada PPN, kalau pabrikan ada PPN. Seperti apa nanti. Nah ini nanti butuh kehati-hatian. Tetapi ada faktor positif. Ketika kita bertemu dengan inspektorat, ada kalimat sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu pengennya ya sama. Inspektorat ini yang kaitannya dengan audit ya. Yang namanya desa pasti akan ketika ketemu dengan inspektorat pasti ini sabar urusannya, mesti mikir tuh harus bla 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 bla. Nah ini dari inspektorat yang beliau berfungsi sebagai audit ternyata sudah memberikan lampu hijau. Harapannya sama. Ketika ada BUMDes yang bergerak di bidang material, berarti ketika ada pembangunan, ada perputaran uang itu adanya di desa tersebut. Harapannya seperti itu. Artinya ini peluang. Bagaimana ketika BUMDes teman-teman itu bisa mewujudkan itu. Yang harus dipenuhi itu tadi masalah permasalahan NPWP, kemudian kita mengikuti kaidah aturan itu sama dengan yang di dunia luar. Nah ini yang harus dipenuhi. Kalau ada pertanyaan ada Bapak BUMDes yang sudah berjalan, jawaban pasti ada. Di Kabupaten Demak, kebetulan kalau Batang belum ada, tapi di Kabupaten Demak ada. Hanya itu dibungkusnya oleh BUMDes bersama. Kalau di sini disebutnya oleh BUMDes Konsorsium, itu kalau kita mengenal adalah BUMDes bersama. Kita belum akan diskusi tentang masalah nomenklatur penanganan karena itu hanya masalah
sini kan mungkin ada yang berharap dengan istilah konsorsium itu lebih diterima secara ekonomi, secara dunia bisnis. Tetapi kalau kita berdesa dalam kehidupan berdesa berbeda berdesa yang kita kenal adalah berdesa bersama, tapi itu sambil berproses nanti. Nah kalau jawabannya adalah tadi dengan material boleh atau boleh, hanya ini pun kemungkinan waktu juga akan bergerak. Hanya tentunya kita harus mengikuti kaidah. Dalam arti gini, itu kan uangnya ada, misal desa sudah jelas mau bikin lalu 300 juta, ya kita juga tetap harus mengikuti kaidah normatif untuk mengadakan material. Misal dari 300 juta material kebutuhannya 250 atau 200 juta. Nah ini kan BUMDes juga kan harus punya modal terlebih dahulu, ada penyertaan modal dari desa. Karena kalau tidak ada penyertaan modal dari desa, harapannya pasti ono proyek 300 juta. Kita berfungsi untuk memutarkan uang itu. Nah ini yang namanya menjadi temuan oleh pihak-pihak audit. Karena yang namanya bisnis itu adalah barangnya ada, dan media ini juga sudah punya barang. Jadi tidak sebagai media, ini harus kita agak berhati-hati di situ. Saran saya kalau memang nanti, saya senang kalau memang ada BUMDes yang bergerak mau di penyediaan material. Nanti itu pun dari awal